Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram, para sahabat-sahabat FC Fadilah Sholawat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mengaji kitab Safinatun Najah. Semoga dengan kita mengaji kitab Safinatun Najah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kitab Safinah ini dikarang oleh Matan Safinatun Najah, dikarang oleh Asy-Syaikh As-Salim bin Asy-Syaikh Samir Al-Khadrami. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pengajian kitab Safinah ini, kita bertawassul terlebih dahulu pada musannif hada kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadrati musannifu hadal kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Samir Al-Khadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kaduwe Gusti Allah. Sifate Gusti Allah rabbil alamin kang mangerane wong alam kabeh. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sinten kaula ala umuri dunya ing atase pira-pira urusan dunia, wadini lan pira-pira urusan agama. Pada permulaan kitab Safinah ini tidak luput dari pengantar bismillah, hamdalah. Semua kitab pasti diawali dengan bismillah, karena ada suatu hadis yang mengatakan jika tidak diawali dengan bismillah maka amalnya akan terpotong. Yakni apa terpotong? Barokahnya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang merajai segala alam dunia, dan hanya kepada Allah lah kita memohon suatu pertolongan atas perkara-perkara dunia maupun perkara-perkara agama. Wa shalla lan mugi paringi rahmat ta'zim sinten Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kaula, rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina kang dadi pungkasane pira-pira nabi, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina halis kabehane. Selanjutnya sholawat serta salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini adalah khatamin nabiyyin, pungkasane para nabi, artinya nabi yang terakhir. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi nabi. Ketika ada nabi maka itu namanya nabi-nabian atau nabi jadi-jadian, nabi palsu. Dan semoga Allah mencurahkan rahmat juga kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat dan semuanya. Wala haula lan ora ana daya sumingkir iku maujud, wala quwatan ora ana kekuatan iku maujud illa billahi angin kejaba kelawan kekuatane Gusti Allah, pitulunge Gusti Allah, al aliyyi kang maha luhur, al azimi tur kang maha agung. Pada dasarnya kita manusia itu tidak mempunyai daya upaya,
tidak mempunyai kekuatan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin saya ada di sini jika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah yang maha segalanya, Allah yang maha luhur, yang maha agung, yang maha bijaksana. Dari sini pengantar kitab Safinatun Najah. Mungkin ada beberapa keterangan terkait dengan alhamdulillah, yakni puji kepada Allah. Jadi keterangan tambahan dari sifat alhamdulillah ini adalah yaitu sifat puji itu ada 4. Pertama, sifat puji Khalik kepada Khalik, yakni Allah kepada Allah itu sendiri, Allah kepada zatnya Allah itu sendiri. Artinya Khalik kepada Khalik. Sudah sewajarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri, karena Allah lah yang maha kuasa. Allah yang menciptakan segala yang ada di alam dunia maupun alam akhirat maupun semua alam, itu yang menciptakan Allah. Maka berhak Allah ketika memuji bahwasanya pujilah aku atau sembahlah aku, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu puji yang pertama, Khalik kepada Khalik. Puji yang kedua itu Khalik kepada makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala kepada yang diciptakannya, baik itu manusia maupun alam maupun yang lain sebagainya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari situ Allah Subhanahu wa taala serta malaikat saja bersolawat memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita sebagai makhluknya Allah, Allah yang menciptakan saja memuji makhluknya, masa kita tidak memuji makhluknya? Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memuji, bersolawat untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian puji yang kedua, Khalik kepada makhluk. Selanjutnya makhluk kepada Khalik. Jelas yang diciptakan harus memuji kepada yang menciptakan. Dalam artian di sini ketika kita menjadi hamba manusia, maka kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang maha menciptakan. Seperti halnya tadi di pengantar kitab Safinah dijelaskan, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya serta kekuatan yang dimiliki oleh kita kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa, oleh sebab itu kita wajib menyembah kepada Allah Sang Pencipta. Itu sifat puji yang ketiga, makhluk kepada Khalik. Bukti pujian kita atau relasi kita atau perilaku keseharian kita dalam memuji Allah itu banyak sekali. Dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dengan bersyukur. Kemudian salah satunya adalah dengan melakukan sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk dari pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takbir Allahu Akbar hingga selesai salam assalamualaikum warahmatullah. Di dalamnya terdapat beberapa doa, banyak macam doa, termasuk ruku, sujud, i'tidal, yang mana di situ adalah simbol bahwa kita menjadi hamba, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puji yang terakhir adalah pujinya makhluk kepada makhluk. Sesama manusia kita bisa saling memuji, sesama ciptaan Allah kita bisa saling memuji. Contoh, dengan tanaman-tanaman yang indah ini kita bisa memuji. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tanaman-tanaman yang
hijau, tumbuhan-tumbuhan sehingga indah dipandang, sejuk untuk dirasakan. Itu adalah bentuk dari puji antara makhluk kepada makhluk sesama. Jadi bukan hanya kepada manusia kepada manusia, bisa manusia kepada tumbuhan, bisa manusia kepada hewan dan lain sebagainya. Yang mana sifatnya adalah makhluk kepada makhluk. Sifatnya puji makhluk yang diciptakan kepada yang diciptakan pula. Demikian itu tambahan dari sifat puji atau keterangan dari sifat puji itu ada 4. Yang pertama kholik kepada kholik, kholik kepada makhluk, makhluk kepada kholik, dan makhluk kepada makhluk. Setelah pengantar kitab Safinatun Najah, masuklah dalam fasal yang pertama, yakni Arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aihada faslun, hada utawi iki iku faslun fasal suci. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illa, rupane nyakseni ing sak temene ora ana kang den sembah iku maujud illallaha kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan lan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku dadi utusane Gusti Allah, wa iqamus sholati lan jumenengaken salat, wa itauz zakah lan aweh zakat, wa shaumu ramadhana lan nglakoni puasa Ramadan, wa hijjul baiti lan haji ing Baitullah, man utawi sapane wong istatoa kang mampu sapa man ilaihi maring Baitullah saapane sabila dedalane. Faslan pertama menjelaskan tentang arkanul Islam. Seyogianya kita sebagai umat Islam pasti harus mengetahui dan wajib mengetahui rukun-rukun Islam. Yang mana rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama syahadat, pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat. Syahadat artinya adalah penyaksian, meyakini bahwasanya syahadatu alla ilaha, tidak ada yang wajib kita sembah, tidak ada yang wajib kita agungkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dari keyakinan. Syahadat di sini bukan menyaksikan, berarti kita menyaksikan, melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau secara zahir, tidak. Tapi di sini syahadat di sini adalah syahadat, penyaksian diri kita bahwasanya meyakini tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya syahadatain, pertama tadi syahadat penyaksian kepada Allah, yang kedua wa anna Muhammadan, dan menyaksikan dan meyakini bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua kalimat syahadat ini itu sakral, kalimat yang sakral, yang mana ketika seseorang mengucapkannya atau non-muslim ketika mengucapkannya, maka dia akan masuk dalam agama Islam. Oleh sebab itu kalimat syahadatain ini adalah kalimat sakral. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun Islam yang kedua yakni wa iqamus shalah, dan menjalankan jumenengaken salat. Artinya kita melaksanakan salat, yang mana salat dalam sehari semalam itu kita dalam kewajiban kita adalah 5 waktu. Islam itu salah satu dari singkatan sholat 5 waktu tersebut. I berarti isya, S berarti subuh, L luhur atau luhur itu zuhur, kalau bahasa Jawa luhur gitu. A asar, dan yang terakhir M itu maghrib. Isya, subuh, luhur atau zuhur, kemudian asar dan maghrib. Islam, kita juga harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga
Rukun Islam yang ketiga yaitu wa ita'uz zakah lan aweh zakat. Kita umat Islam punya kewajiban untuk membayar zakat. Baik itu zakat fitrah ketika Idul Fitri maupun zakat mal atau zakat tijarah yang lainnya. Dan perlu diketahui zakat fitrah itu waktunya adalah yang wajib sebenarnya itu adalah waktu ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai hingga khotib akan berdiri ke mimbar setelah sholat Idul Fitri. Akan tetapi para ulama memperbolehkan untuk mentakjil, bahasanya mentakjil atau mendahului, karena ketika pada malam hari H terkadang kita memiliki banyak kesibukan yang lain sebagainya sehingga tidak sempat untuk zakat. Oleh sebab itu ada yang memperbolehkan untuk zakat sebelum matahari tenggelam atau bahkan jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri, yaitu namanya takjil atau mendahulukan zakat, itu boleh. Kemudian rukun Islam yang keempat yang ini wasaumu ramadhana dan puasa Ramadan. Beberapa pekan yang lalu kita telah menjumpai Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang bisa merasakan di dalam bulan Ramadan itu sangat berkah sekali. Semoga di tahun berikutnya kita semua dapat berjumpa kembali dengan Ramadan. Allahumma amin. Dan yang perlu saya sampaikan di sini khususnya untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri, bagi yang belum mengkodok puasa Ramadan yang kemarin, yang lalu, yang masih bolong, itu kita masih memiliki kewajiban untuk membayarnya. Oleh sebab itu diusahakan atau wajib kita untuk membayar puasa yang batal tersebut. Untuk itu saya menghimbau khususnya kepada diri saya sendiri untuk mengingatkan bahwasanya jika ada yang masih belum mengkodok puasa yang kemarin itu, oleh sebab itu sekarang juga atau besok atau lusa atau kapan silahkan untuk mengkodok, karena itu masih mendapat suatu kewajiban untuk kita. Kemudian rukun Islam yang terakhir wahijul baiti, pergi menjumpai Baitullah atau haji. Nah, yang terakhir ini memiliki dispensasi. Man istato'a ilaihi sabila, barang siapa yang mana orang itu mampu dari segi material, dari segi fisik, atau dari segi material ataupun non material. Contoh non material itu dari segi keyakinan kita apakah sudah mampu untuk berjumpa dengan Baitullah untuk haji ataukah belum. Banyak sekali orang-orang yang ketika di materialnya sudah ada, contoh orang kaya, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menyinggung, banyak sekali ketika orang yang sudah mampu dari segi material tapi belum mampu dari segi non material, yakni keyakinan kita atau kebukanya hati kita untuk pergi haji menemui Baitullah itu masih banyak juga. Yang perlu diketahui atau yang perlu dipahami, mari kita sebagai umat Islam harus memiliki tekad atau i'tikad. Walaupun belum punya material, walaupun belum punya kemampuan, itu kita minimalnya beriktikad untuk pergi haji ke Baitullah. Itu minimalnya, karena arkanul Islam khamsatun, rukunnya Islam itu ada 5, dan yang terakhir adalah hijjul baiti, yang terakhir adalah haji. Oleh sebab itu mari kita sahabat-sahabat fadilah sholawat, kita niatkan mulai sejak ini, kita niatkan untuk pergi haji ke Baitullah, dan semoga dengan niat ini, dengan i'tikad ini, terbukalah jalan untuk mencari
nafkah ataupun mencari penghasilan atau material maupun non material supaya kita bisa pergi haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian pengajian kitab Safinah pada kali ini. Kita mendapatkan satu fasal dan sebelumnya itu pengantar. Alhamdulillah, semoga pengajian kitab Safinah ini menjadikan kita bermanfaat untuk perilaku, untuk keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau perilaku yang kurang berkenan atau bahkan ada penjelasan yang keliru. Itu murni dari Al-Fakir sendiri yang sangat benar-benar masih minis, masih fakir dalam keilmuan. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mengingatkan watawasau bil haqi watawasau bis sabri. Demikian Al-Fakir sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.